Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan ke depan hadirat-Mu, karena atas berkat dan perlindungan-Mu, Engkau telah melindungi kami sampai saat ini. Allah Bapa yang Maha Baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Kiranya utuslah roh pelindung-Mu kepada kami, agar apa yang kami dengar dapat kami pahami. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, marilah kita membuka Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai dengan 43. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia. Sedang Ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah orang banyak itu, ia mendekat Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapakah yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut,
menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, dari bacaan Injil tadi saya akan membawakan renungan dengan judul Iman dan Sapaan yang Menyelamatkan. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil hari ini, penginjil Markus mau mengajarkan kepada kita arti sebuah sapaan dan sebuah iman yang dapat menyelamatkan. Sebelum Yesus melakukan penyembuhan, ia selalu awali dengan sebuah kalimat sapaan, yakni, "Hai anakku." Sapaan ini mengajarkan kepada kita bahwa Yesus selalu menganggap kita sebagai anaknya. Meskipun seringkali kita melakukan sebuah kesalahan, baik kesalahan besar maupun kesalahan kecil, Yesus tetap menganggap kita sebagai anak-anak. Seperti yang telah dilakukan oleh perempuan yang mengalami penyakit pendarahan dalam bacaan Injil tadi. Ia menjamah juga Yesus tanpa sepengetahuan Yesus. Kalimat kasarnya dapat kita katakan bahwa perempuan ini melakukan sebuah pencurian. Tetapi apa tanggapan Yesus terhadap perilaku perempuan ini? Jawaban itu terdapat pada Injil Markus bab 5 ayat 34. Katanya, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Tanggapan Yesus ini menyatakan bahwa perempuan itu telah sembuh dari penyakitnya. Artinya bahwa setiap kali kita merendahkan diri dan tersungkur di hadapan Yesus, kita akan mengalami penyembuhan dan keselamatan. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, tanggapan Yesus terhadap perilaku perempuan ini mau mengajarkan kepada kita bahwa Yesus selalu mengampuni dan menyembuhkan kita dari segala penyakit dan penderitaan yang kita alami. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, sebagai umat Kristiani kita patut meneladani sikap Yesus ini, yakni selalu menyembuhkan dan kehadirannya membawa keselamatan. Oleh karena itu, marilah kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah kehadiranku terhadap sesamaku membawa sebuah penyembuhan dan kebahagiaan, atau malah sebaliknya? Semoga dan saudariku yang terkasih, setelah mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menutupkan perenungan kita hari ini dengan doa penutup. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami. Semoga apa yang telah kami baca dan kami renungkan hari ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Semoga kami dapat membawa penyembuhan dan kebahagiaan bagi sesama kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.